Itu. Oke. Aduh. Itu Natalia apa loh tadi? siapa? Natalia Iriani. Itu loh, Oke. masa nggak tahu sih teman-temannya Bang Rudi loh udah pada reaction aku bolak-balik Assalamualaikum loh. Ustaz Wafi. Oh, yang pernah Didi dengan Nandar Tuli, Bili-Bili itu. Luis. Yang pernah dengan Nandar Assalamualaikum. itu. Tapi Waalaikumsalam. teman-temannya Yang Bang Rudi itu loh, Didi Tuli, Waalaikumsalam siapa Luis. warahmatullahi wabarakatuh. yang mualaf kemarin kan Waalaikumsalam. dengan Nandar. Berdua Enggak, pernah aku siaran. mualafnya udah lama. Iya, maksudku pernah berdua dengan Nandar live. Situ kan Sering. Ya itu, mualaf karena ikut suami. enggak lah. Apa suami? Ini Ya, suaminya kan labu nih. suaminya Sesuai Islam kan namanya sekarang. labu ternyata. Lah kalau gitu kenapa mualaf? Ya, karena mengikut Yesus Ini lah. Walabu mau debat apa mau curhat nih? Kalau sama cewek aja. Debat, Oke, langsung. kacau nanti kita nih. berdua ya. Dasar Tuh walabu. kan, Ya, kalau ya. sama Ya. cewek aja Ya, langsung. Mwah. Aduh. Dasar. Jangan gitu loh. Nanti Bu Yuni marah loh. Bu Yuni marah Oh loh. iya. Masa aku mau diduetkan orang ini sama Bu Yuni? Yang benar aja. Tapi waktu aku di Facebook dulu, banyak itu wanita-wanita muslim, cewek-cewek muslim itu kesengsem sama aku. Apaan lu? Saya percaya. Pede aja. Apaan lu? Sekalinya berhadapan sama gua lu. Wah, kau penghujat. Kau penghujat. Suwer. Jadi aku dulu setiap buat mereka datang dari Padang, dari Jakarta, Sulawesi, mana-mana datang. Ya udah ditemunya aku kan berfoto-foto cantik-cantik memang. Sekalinya debat sama gua. Oh, itu penghujat. Kian Santang penghujat nih. Mana ada, karena kalian juga suka bilang aku penghujat, tentu begitu. Ya udah dimulai aja langsung. Sadis Silakan dulu kalau opening di- statement Ustadz Yusuf. Bang Rudi, kita Ya. mulai ya. Ya mulailah, udah bisa. Oke, silakan. Oke. Bentar. Mama juga nggak apa. Lo. Bentar ya. Ustadz aja nanti masuk ya. Bentar Bang Rudi. Oke. Santai aja, Wah, santai. Nggak ada yang diburu-buru. lagi mana nih? Nah, tapi di atas aja di sini nanti ikut masuk nanti pas mau ini. Saya ambil kunci streamingnya dulu. Ya. Ini judulnya apakah Yesus itu menikah? Pembuktian Yesus menikah. Yesus dan Isa. Oke. YouTube. Oke, mulai ya Bang Rudi ya. Iya, dari kemarin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya alhamdulillah ikhwani akhwati semuanya, baik yang ada di room ini maupun yang menonton, ya baik yang di TikTok juga maupun di Facebook maupun di YouTube. Ya kali ini kita akan berdiskusi dengan Bang Rudi gitu. Jadi ambil dulu kopinya. Sebelumnya saya izin dulu kepada ini Ustadz Wafi juga ya. Ustadz Wafi izin ini untuk mendebat Bang Rudi hari ini. Karena sebelumnya Bang Rudi ini adalah rival lama saya di dalam diskusi debat lintas agama. Tema malam hari ini yang akan kita bahas adalah tentang apakah Yesus itu menikah atau tidak dan apakah Nabi Isa menikah atau tidak. Bang Rudi di sini mau membuktikan Yesus tidak menikah dan Nabi Isa tidak menikah karena sesuai dengan kitabnya Bang Rudi. Tetapi sebaliknya, saya akan membuktikan bahwa Yesus itu menikah dan Nabi Isa juga menikah. Nah, jadi seperti itu temanya malam ini. Sebelumnya Bang Rudi ini adalah rival lama saya juga gitu ya. Yang terakhir kita berdebat dengan Bang Rudi ini masalah ya Isa dengan Yesus juga kemarin itu. Tetapi dengan tema yang berbeda dan memakai penutup mata. Nah, kali ini kita akan mendebat kembali, mendiskusikan kembali masalah tentang Nabi Isa dan Yesus. Apakah kedua oknum ini menikah atau tidak? Mungkin cukup dulu dari saya. Silakan untuk Bang Rudi sekarang.
Ustadz Yusuf PI. PI. Dia tadi udah bilang sebut aja sesuai namanya. Terima kasih. Sesuai permintaan aku kalau dipinta begitu ya aku sebut begitu. Kalau selama ini aku bilang PA itu kan karena memang semuanya saling ya guyon-guyon bisa juga apa bisa. Tapi karena permintaan beliau tadi begitu, sekarang saya bilang Yusuf PI. Oke. Ya, saya masih ingat selama saya menantang pendebat Muslim, baru Yusuf PI inilah yang berani debat dengan saya tutup mata. Yang lainnya tidak ada yang berani karena mereka membaca Quran, membaca banyak kali jejer-jejerannya, apalagi si Throne Slayer. Kelihatan itu entah buku apapun, entah situs apapun diambil ya. Ya, terima kasih Yusuf PI. Artinya kita memberi wow, itu suaranya kok double. Artinya kita memberi pengajaran kepada orang banyak ya. Itulah yang dinamakan edukasi. Makanya itu sangat penting kita buktikan kepada orang bahwa kita juga masing-masing kubu tahu ayat-ayatnya. Memang kekurangan saya tidak bisa membaca semuanya secara percis ya, kecuali Kejadian 1 ayat 1, Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Kejadian 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, begitulah kawannya. Tetapi yang diperlukan di situ saya tahu ayat dan saya tahu makna yang terkandung ya. Nah, kawan-kawan, malam hari ini kami akan berbicara tentang saya mendalilkan Yesus tidak menikah, Nabi Isa tidak menikah ya. Maka saya harus mempertahankan pendapat saya. Demikian juga Yusuf PI juga mempertahankan pendapatnya. Ingat ya kawan-kawan ya, ini hanya sebatas dan hanya diskusi-diskusi. Di sini tidak ada pemaksaan kehendak, tidak ada intimidasi dan tidak ada lapor-lapor polisi. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan bisa menghibur rohani kalian ya, bukan menghibur apalah joget-joget, tidak. Sekian dan terima kasih. Ya, silakan tancap gas Yusuf. Oke, terima kasih ya. Pertama-tama saya harus menyambut ucapanmu ya. Tidak baik bagi seorang manusia. Bahwa Yesus itu dia tidak manusia full. Ya, maksudnya dia tidak berasal dari sel telur sama sel sperma ya. Yesus itu di Yohanes 1:14 katakan gini. Firman itu telah menjadi manusia ya. Jadi firman yang menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya. Jadi di sini bahwa Yesus itu tidak terjadi dari hasil hubungan sel telur dan sperma ya. Karena pernikahan itu hanya terjadi antara sesama makhluk. Ya, manusia sama manusia, tidak bisa manusia dengan yang lain-lain ya. Kemudian di sini dijelaskan Yesus itu adalah segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan ya. Bahwa kalau di sini dia bisa mencipta, artinya tidak perlu istri. Itu kalau punya anak ya. Karena jelas di sini. Jadi makna yang tersirat ini yang bisa dikatakan segala sesuatu diciptakan oleh Yesus, maka dia tidak perlu
menikah untuk menghasilkan anak. Kemudian Ibrani lagi. Ibrani sebentar ya, ini masih mengenai itu. Mana Ibrani? Ibrani. Lewat. Ibrani 1 ayat 2 ya. Saya langsung ambil ini. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta ya. Maka kita merujuk kepada proses penciptaan. Ini kan penciptaan. Siapa yang dibuat sini menciptakan? Yang bernama Firman. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi ya. Oleh dia, oleh firman ini Allah menciptakan semuanya. Nah, firman tidak akan mungkin menikah karena firman itu adalah kalimat Tuhan ya. Ucapan Tuhan, suara Tuhan yang menjadi manusia. Jadi dia tidak mungkin menikah. Apa tujuannya firman itu menikah ya? Saya tidak mengerti ya. Dan Yesus pun mengatakan bahwa kalau menikah itu dua menjadi satu ya. Artinya kalau Yesus menikah ada pasangannya, dan fakta sejarahnya, kenapa saya berani mengatakan Yesus belum menikah? Karena tidak satu ayat pun di dalam Bible yang mengatakan Yesus menikah. Jadi saya mengatakan Yesus tidak menikah karena tidak ada ayatnya, yang pertama. Yang kedua, perjalanan hidup Yesus itu jelas. Umur 33 tahun dia disalibkan, mati dan dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit, hari 40 naik ke sorga. Ya, jadi tidak ada di situ dijelaskan Yesus menikah, nggak ada. Ya, Alkitab setiap nabi penting jikalau menikah itu akan ditunjukkan dia menikah, ada ayatnya. Jadi karena tidak ada ayatnya, maka saya berani mengatakan Yesus tidak menikah. Terima kasih, silakan. Siap. Ya, bukalah. Ya, bukalah. Ini adalah data pertama. Coba kita baca dulu. Hikmat yang disebut mandul adalah Maria Magdalena. Sang penyelamat mengasihinya lebih dari ia mengasihi semua murid lainnya. Dan ia seringkali mencium pada mulutnya. Di sini Maria Magdalena sering mencium mulut Yesus. Murid-murid lainnya berkata kepadanya, "Mengapa engkau mengasihinya lebih dari engkau mengasihi kami semua?" Sang penyelamat menjawab dan berkata kepada mereka, "Mengapa aku tidak mengasihi kalian seperti dirinya?" Ini adalah yang pertama. Nah, seseorang yang mencium mulut ke mulut, apakah dia itu bukan suami istri gitu loh Bang Rudi. Dan ini adalah data kedua yang saya bawakan kepada Bang Rudi. Nah, ditemukan manuskrip Kristen yang telah lama diteliti pada tahun 2014 dan diteliti 2 kali dengan uji karbon oleh Universitas Harvard ya Bang Rudi ya. Di penggalan manuskrip ini dinyatakan asli. Ya Bang Rudi ya, asli gitu. Dan manuskrip ini tertulis antara kisaran 4 sampai 6 Masehi. Di penggalan katanya ini terpenggalnya tulisan setelah kalimat Yesus berkata kepada mereka, "Istriku, titik. Nah, ini adalah data Kristen yang saya bawakan kepada Bang Rudi. Apakah Bang Rudi masih menyangkali beberapa referensi saya dengan mengatakan Yesus tidak menikah? Padahal di manuskrip Kristen sendiri yang ditemukan dan bisa kita cari di John Ryland di Papirus P52, di situ ditemukan manuskrip bahwa Yesus menikah dan di penggalan tersebut disebut dengan istriku. Jelas kalimat istri ini adalah kalimat orang yang sah dalam sebuah hubungan. Nah, Bang Rudi, bagaimana Anda menyangkali Yesus ini menikah dengan beberapa data yang saya bawakan tadi?
sebenarnya masih ada banyak data yang akan saya bawakan, tetapi karena terbatasnya waktu juga 5 menit, sekarang coba saya mau dengarkan jawaban Bang Rudi membantah Bibelnya sendiri. Silahkan. Oke. Ya, terima kasih. Yusuf, ya kamu membaca surat Filipus. Saya nggak tahu surat Filipus. Ya. Jadi yang harus kamu tanyakan kepada saya, Alkitab saya yang 66 kitab itu. Di luar daripada itu, saya nggak bisa menjelaskan apapun. Karena kitab kami tidak ada namanya kitab Filipus. Bahkan di dunia ini akan banyak muncul kitab-kitab baru. Dan kalau diuji karbon katanya berasal dari tahun sekian. Bahkan Al-Quran pun diuji karbon yang ditemukan di Birmingham itu. Sebelum Muhammad menjadi nabi sudah ada itu. Lantas siapa nabi saat itu? Apakah Muhammad datang dengan kantong Doraemon? Atau dia mundur pakai mesin waktu? Kan tidak. Jadi uji karbon yang kau bilang. Dan kitab yang kau bilang itu tidak kuterima. Karena di dalam Kristen pun banyak bidat. Demikian juga di dalam Islam ketika saya bawakan hadis-hadis palsu, kau menolak. Apalagi saya bawa kitab Syiah atau Ahmadiyah, di mana Ahmadiyah mengatakan Yesus tidak menikah, tapi pergi ke Kashmir. Bahkan hadis pun menjelaskan, Isa itu nanti menikahnya nanti ketika hari dia turun yang kedua kali, bukan kemarin dia menikah. Ya, dan tugasmu Yusuf, selain kau membahas Bible, nanti kamu jelaskan apakah Nabi Isa itu kamu bilang menikah, apa datamu ya menikah. Nah, sekarang mengenai mencium ya. Sebentar ku bukakan ayatku ya, Perjanjian Lama. Sebentar ya. Aku mau ngambil menciumnya itu Kejadian 29 ayat 11. Apa ini? Sabar ya. Tes. Udah. Di sini aku membukakan sama kalian Kejadian. Mana kita ini? Kejadian 29. Loh, ini kok enggak ada. Sabar dulu. 29. Ya. Ini Kejadian 29. Nah, ini ayatnya yang ke-11. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Di sini Yakub mencium Rahel, enggak ada itu mau dibunuh dia, enggak ada itu larangan, ya. Itu Rahel itu memang menjadi istrinya, tetapi pada saat dicium kan belum istrinya. Artinya tidak muhrim. Kalau kalian bicara muhrim, ya. Sekarang saya bawa lagi kalian kepada Yesus. Matius sebentar. Matius. Kalau Sinandar bilang enggak boleh pegang tangan juga enggak boleh. Matius 9, saya bukakan Matius 9 ayat 18 sampai 25. Sudah? Nah, ini. 18 sampai 25. Sementara Yesus berbicara demikian ini. Kepada mereka datanglah seorang kepala rumah ibadah menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah letakkan tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Jadi Yesus pun meletakkan tangannya, menyentuh perempuan itu. Ini tidak masalah itu. Enggak ada Yesus dihujat, ada diapakan. Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Ini tidak muhrimnya. Bahkan ada lagi wanita lain sebelum Yesus. Dia datang sama melakukan perlakuan seperti Maria Magdalena ini. Ini pada waktu ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekat Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Itu juga enggak masalah itu, ya. Jadi kalau kalian bilang ada apa enggak bisa mencium, dari mana jalannya, ya. Silakan. Dan sekarang orang Yahudi di negaranya Israel itu pegang tangan bisa, mencium juga bisa, enggak ada masalah. Silakan Yusuf. Baik, Bang Rudi ini rupanya lebih hebat daripada ilmuwan.
Dia bisa menolak papirus P52, padahal papirus itu dengan penelitian lengkap, orang meneliti teksnya itu asli, sudah diterjemahkan oleh para ahli. Tetapi Bang Rudi masih menolak. Mungkin Bang Rudi lebih ahli daripada ahli ilmuwan yang meneliti tentang hal itu ya Bang Rudi ya. Nah, sebenarnya satu referensi yang bawakan kepada Bang Rudi, coba dibuka di Yohanes 3 nomor 2. Di situ orang-orang ya menyapa Yesus sebagai rabi. Nah, syarat-syarat seorang menjadi rabi, dia harus menikah terlebih dahulu. Nah, Bang Rudi, jika Yesus disebut rabi oleh Raja Nikodemus, kapan Yesus menikah? Sedangkan raja pada saat itu memanggil dia rabi, Bang Rudi. Untuk masalah Nabi Isa gampang saya menjawabnya itu Bang Rudi di dalam Quran surah Ar-Ra'd. Nah, saya membawakan yang dibawakan Bang Juma juga, dasar ayat yang saya bawakan kepada Bang Rudi ataupun yang dibawakan Nandar. Ada rusulam min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah. Coba di sini saya buka kamera saya ya Bang Rudi ya. Nah, ini Bang Rudi, walaqad arsalna rusulan. Rusulan ini adalah kosakata yang jamak dari kata rasul gitu. Artinya bukan cuma satu rasul. Kalau kita lihat terjemahannya, dan sungguh kami telah, ya artinya ini kejadian yang telah lalu. Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Rasul itu siapa aja sih? Baik, Rasul yang dikenal di dalam agama Islam, saya kasih tahu Bang Rudi dulu. Siapa saja? Pertama, Nabi Nuh. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Yang ketiga, Nabi Musa. Yang keempat, Nabi Isa. Berdasarkan Quran, surah Ar-Ra'd ayat 38 tadi, dia telah diutus dan telah diberikan istri. Jadi begitu ya, itu ayatnya ya Bang Rudi. Rasul-rasul itu dikasih istri, bukan cuma satu. Bang Rudi, coba buktikan kepada saya, Bang Rudi, kalau kita melihat ke Lukas 7 nomor 38, di ayat 38. Terus juga di Markus 14 nomor 3. Memang pada saat itu ada beberapa judul yang saya baca tentang masalah Yesus diurapi maupun Yesus dicium kakinya. Nah, memang kalau kata Bang Nandar bahwa bersentuhan itu tidak boleh kalau seorang Muslim, tapi kalau mohon maaf, seorang Yahudi ya, bukan Muslim. Tetapi kalau kita merujuk Bang Rudi, nih saya buka lagi ya, Bang ya, kamera, bagaimana sih ritual pernikahan Yahudi? Tuh, kalau kita mengambil di Mazmur, kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Harum bau minyakmu, bahkan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Terus referensi yang lain saya bawakan lagi Bang Rudi. Nah, seseorang yang bersentuhan itu dianggap zina. Kalau dia berzina ya Bang Rudi ya, dia akan dihukum mati. Gitu. Contoh nih di ayat ini nih. Tetapi jika tuduhan itu benar dan tidak didakwa ke depan rumah ayahnya, orang sekotanya harus melempari dengan batu sehingga mati. Itu salah satunya. Nah, kalau bersentuhan kulit bukan itu, dia itu disebut berzina. Berzina itu dihukum mati. Nah, kalau Yesus bersentuhan kulit dengan Maria Magdalena pada saat itu, kalau dia bersentuhan kulit, apakah itu bukan disebut muhrim? Coba Bang Rudi jelaskan. Jelaskan kepada saya ketika seseorang laki-laki dan perempuan ketika seseorang laki-laki
dan perempuan bersentuhan kulit, tetapi hal itu diperbolehkan, apakah dia muhrim atau bukan gitu. Itu aja deh. Kalau kita rujuk. Oke, terima kasih. Maka saya menjawab ke dirimu, saya lebih dahulu mengatakan bahwa Isa tidak menikah. Kamu baca 19 bagi 32. Di 19 bagi 32 atau 19 nomor 32, ya nggak tahu aku tadi kau bilang Matius nomor sekian. Aku hanya membalas kau aja, makanya gunakanlah bahasa yang baik. Aku selalu menghargai kalian, kalian tidak menghargaiku. Jadi aku bilang 19 bagi 32. Silakan kau buka. Atau kalau mau kita baik-baikan dengan sopan, Al-Quran surah 19 ayat 32. Saya selalu mengatakan begitu. Tak perlu kita bilang nomor. Karena kalau kau mengatakan nomor sepertinya kita, ya usahakan sopan dan santun. Ya bukan kurang jelas. Aku tahu. Ya ayat 32. Sebentar kuliahkan dulu ya. 19:32. 19 ayat 32. Di sini dijelaskan begini. Ya. Dan berbakti pada ibuku dan dia tidak menjadikan aku sombong. 33, sorry, naik lagi satu. Sebentar. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan hari kelahiranku pada hari wafatku. Di sini tidak ada kawin ya. Dia lahir terus wafat dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi ayat ini menjelaskan dengan jelas dan gamblang. Tidak ada para hari aku menikah. Dan kemudian ayat di dalam Quran ada kepada Nabi Muhammad siapa saja yang bisa dinikahinya. Al-Azab itu surat 33 kalau nggak salah aku ya. Ayatnya 50. Mulai 50 ya. Ini. Di dalam Al-Azab dijelaskan siapa saja yang bisa dinikahi oleh Nabi Muhammad ya. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu. Artinya betul Nabi Muhammad menikah. Tetapi saya tidak temukan di dalam Al-Quran dikatakan, wahai Isa, istrimu. Kalimat istri enggak ada. Ya. Jadi itu karangan kalian, karangan bebas. Mengenai surat bilang surat 13 ayat 38. Kamu juga harus melihat siapa sih surah 3 ayat 39. Saya bukakan surah 3 ayat 39. Saya bacakan aja ya kawan-kawan ya. Karena kalau balik-balik kamera, saya kan pakai ini sebentar. Udah tahu jo si P itu. Surah 3 ayat 39. Di sini dijelaskan bahwa Yahya saja tidak menikah. Kemudian para malaikat memanggilnya ketika ia berdiri melaksanakan salat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya. Yang membenarkan sebuah kalimat buka kurung tutup kurung firman Allah. Panutan, berkemampuan menahan diri, itu hawa nafsu. Bahasa Arabnya hasuruan, ya. Itu bahasanya hawa nafsu. Nah, sekarang kita lihat tafsir Ibnu Katsir. Nah, ini harus kubukakan terpaksa ya, sebentar. Biar jangan disangka aku nanti ini katanya enggak ada apanya. Nah, ini. Ini tafsir Ibnu Katsir. Kalian bisa baca ya nanti di situ. Dikatakan di sini menahan diri dari pengaruh hawa nafsu. Ini adanya ini nih. Ya. Dibilang telah diriwayatkan ini. Yang dimaksud dengan hasur ialah yang dimaksud dengan hasur yang tidak mau beristri. Bukan aku membilang tafsir Ibnu Katsir. Ya, kalau mau kalian apakan silakan bantah ke sana. Ibnu Katsir. Bahwa yang dimaksud dengan hasur ialah yang tidak beranak dan tidak mempunyai air mani. Sudah. Ini lagi yang lain-lain bilang hasur al-hasur dalam ini bahwa makna yang dimaksud ialah orang tidak pernah mengeluarkan air mani. Ya. Dan sebagainya. Kalian lihat saja. Bagaimana orang yang tidak pernah keluarkan air mani menikah. Jadi lucu pula nanti ya. Jadi selingkuh istrinya misalnya karena enggak nafsu. Nah, kita lanjutkan kalau mengenai pernikahan. Saya tidak menerima kitab-kitab lain, mau profesor, doktor, peneliti antropologi, peneliti luar angkasa, peneliti planet Mars, saya enggak terima. Yang saya terima adalah Bible saya bicara apa, saya setia kepadanya, oke?
Nah, sekarang saya bukakan kepadamu Imamat. Imamat 18. Hanya itu rujukan yang bisa saya buat untuk melihat bagaimana pernikahan. Yang tadi sudah saya buktikan ya, Yakub pun mencium Rahel. Enggak ada masalah, no problemo. Ya, sebentar. Nah, di sini hanya ada, disinilah kalimat larangan itu ada, ya. Simpan, ya. Di Imamat di sini dikatakan, siapapun di antaramu jangan menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkap auratnya. Di sini kalimat-kalimat yang tidak bisa dilakukan adalah aurat. Ya, kalau kamu bilang di Islam yang tidak muhrim, kalau guru agama itu bisa disalami. Itu tidak muhrim loh. Kalau raja orang sujud kepadanya memegang kakinya. Yesus itu kan raja, tentu memegang kakinya, tidak masalah ya. Baca semua di sini kalimat, jangan di sini jelas. Jangan kau singkapkan aurat. Yesus tidak ada menyingkapkan aurat. Mana ada? Ya. Jadi dia tidak menikah ya. Kemudian kau mengatakan mengenai rabi. Oke, kubukakan. Sekarang kenapa Yesus dikatakan guru? Matius 10 menjelaskan itu ya. Yohanes 2 juga menjelaskan gitu. Kalau Nikodemus itu guru orang yang datang berguru kepada dia. Tapi kalau Yesus mencari murid-muridnya. Ini semua ada sini. Ya, dinamakanlah itu para rasul. Sementara kalau murid daripada rabi-rabi Yahudi bukan para rasul namanya. Yang lain. Tolong kau pahami itu dengan baik dan benar, oke? Nah, sekarang tadi sudah saya jelaskan bagaimana Yesus memegang seorang anak perempuan atau seorang perempuan, janda tua juga segala macam. Di situ juga tak ada muhrim-muhriman. Tidak ada masalah, no problemo. Nah, kalau kau ambil kitab-kitab tadi yang mengatakan mencium. Loh, itu kitab yang mana lagi kau bawa itu Filipus? Aku enggak beriman kepadanya, jadi aku enggak bisa menyanggah kau mengenai kitab Filipus. Aku hanya bisa menjelaskan dari kitab suciku ya ini semua. Ya, jadi tidak satu ayat pun dengan tegas mengatakan Yesus menikah. Tetapi di dalam Al-Quran ditegaskan Isa tidak menikah, Yahya tidak menikah. Dan kau bisa lihat pendapat para ahli. Tapi saya enggak usah, kita bicara Al-Quran dan tafsir Ibnu Katsir. Silakan. Silakan. Baik, saya tertawa Bang Rudi mengulanginya beberapa kali. Saya tidak terima ilmuwan luar angkasa pun saya tidak terima, kata Bang Rudi. Ya, tapi nggak apa-apa, itu terserah Bang Rudi gitu ya. Kalau untuk masalah Filipus, ini juga saya agak mengherankan gitu. Filipus itu adalah salah satu dari murid ke-12 ya, yang disebutkan di Bibelnya Bang Rudi. Kalaunya Filipus tidak diterima, yang tidak sejaman seperti Lukas, itu malah diterima oleh Bang Rudi. Ini adalah logika yang terbalik gitu loh Bang Rudi. Ya, nah untuk masalah Al-Quran saya menjelas dulu ya Bang Rudi ya. Nah, saya di sini membawakan sebuah referensi, saya buka dulu. Untuk masalah Nabi Isa ya Bang Rudi ya. Teksnya begini. Innallaha ta'ala lam yadhkur fi kitabihi minal anbiya'i illal muta'ahilin. Terjemahnya, Allah tidak menjelaskan dalam kitabnya tentang para nabi kecuali mereka adalah orang-orang yang berkeluarga. Ya Bang Rudi ya, artinya ketika Nabi Isa alaihi salam disebutkan di dalam Al-Quran jelas dia berkeluarga gitu Bang Rudi. Ya, Anda tidak akan membantah data saya dan saya akan juga membawakan data yang lain. Salah satunya kitab apa tadi? Izin, kitab apa tadi? Sorry. Nanti tambah aja waktunya. Oke, itu dari Imam Ghazali Bang Rudi. Hadis ya, hadis. Ya. Hadis Nah, Imam Ghazali. bukan hadis, itu ulama Imam Ghazali itu. Nanti saya kasih sama Bang Rudi saya tunjukkan lagi gitu ya. Nah, biar tidak diputus dulu gitu loh. Nah, di sini
saya akan membawakan bukan pendapat sih, dari Al-Quran saya sendiri. Nah, ini adalah doa para nabi dan selalu kita pakai di dalam agama Islam. Salah satu doa yang diucapkan oleh para nabi adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami. Baik, saya akan bawakan lagi data yang lain ya Bang Rudi ya. Artinya para nabi ibadah pastinya beristri. Nah, ini ayatnya Bang Rudi ya. Saya bacakan. Nih, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, saya bacakan la yatimmu nusukun nasiki hatta yatazawwaja. Tidak sempurna ibadahnya orang yang ahli ibadah sampai ia menikah. Rasul-rasul yang diutus itu mencontohkan kepada kita untuk beribadah. Sudah tentu pastinya dia harus ahli ibadah terlebih dahulu untuk mencontohkan kepada umatnya. Nah, jadi kalau dia tidak menikah, tidak bisa dia disebut nabi, Bang Rudi. Nah, jadi di sini terbukti Nabi Isa kami sebut nabi karena dia telah menikah. Ya, Bang Rudi, sesuai Quran surah Ar-Ra'd ayat 38 tadi. Sekarang saya akan kembali ke Yesus, Bang Rudi. Nah, Bang Rudi, kalau saya melihat pendapat seorang profesor ya, Bang Rudi ya. Nah, nih, Bang Rudi. Saya bawakan aja ke Bang Rudi. Ini dari Profesor Kristen sendiri. Seorang perempuan yang mencurahkan minyak wangi ke kepala, ke kaki, dan menciumi lelaki tersebut. Menurut Profesor Tering, adalah upacara perkawinan bangsawan Yahudi. Dalam masyarakat Yahudi, tidak akan pernah ada seorang perempuan pun yang ujung-ujung datang membawa mencium seorang lelaki yang bukan muhrimnya, karena perbuatan itu hukumannya adalah hukuman mati. Nah, Bang Rudi, jadi menurut Profesor Kristen sendiri dan orang Kristen sendiri itu adalah upacara perkawinan ya, Bang Rudi, di dalam upacara perkawinan Yesus. Sekarang saya membawakan satu referensi, Bang Rudi. Saya lupa, saya ketik dulu ya. Yesaya 53 ayat 10, Bang Rudi. Silakan Bang Rudi buka. Yesaya. Nih, saya bukakan di Google aja. Ini ayat katanya nubuatannya untuk Yesus ya, Bang Rudi ya. Ini saya bukakan di Google. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Ini untuk Yesus yang diklaim oleh Kristen. Nah, Yesus berarti akan melihat keturunannya. Jadi, bagaimana Yesus membuat keturunan kalau dia tidak menikah, Bang Rudi? Apakah berzina? Enggak. Pasti kalau berzina dihukum mati. Kalau ini untuk Yesus ya, Bang Rudi, ia akan melihat keturunannya. Bagaimana Yesus bikin keturunan kalau dia tidak menikah, Bang Rudi? Nah, dijelaskan Yesaya 53 ayat 10 mengklaim bahwa ini adalah untuk Yesus. Di sini nanti ia akan melihat keturunannya. Jangan lagi pakai kitabnya Yahudi gitu, Bang Rudi. Karena ini menurut Kristen sendiri ya. Siap. Terima kasih ya Yusuf ya. Ini dialog yang ya sangat-sangat seru ya. Tadi saya ada kelupaan ya menjawab punyamu itu ya. Terutama mengenai yang kau bilang bahwa si perawan akan dilempari di depan pintu gerbang. Loh, itu kan yang sudah diperkosa. Kalau
kaki nggak ada dilempar di pintu gerbang. Ya, pahami dulu konteks ayat itu. Baru ini ada yang dikatakan kamu mengutip Barbara Tering. Siapa lagi itu? Takutku nanti ada orang mengaku Profesor Dr. Karpidol. Kemudian dia menulis dan mengaku dia Kristen. Kemudian dia menulis mengenai A, B, C, D, F, G yang tidak sesuai dengan kitab suci saya. Maka kalian membaca itu dan selalu membawa-bawa itu kemana-mana. Itu enggak bisa. Makanya saya tidak mau menyakiti hati kalian. Saya tidak mau mengambil hadis-hadis doif. Buat apa saya ngambil banyak hadis doif dan pasti kalian lawan. Demikian juga kalau saya mengambil buku Madiyah, bukunya Syiah. Kalian pasti mengatakan mereka kafir kayak Sinandar kemarin. Padahal mereka juga berhak kan mereka Islam. Karena mereka mengucap 2 kalimat syahadat yang sama dengan kalian. Jadi buat apa saya ambil itu? Tidak guna. Makanya saya selalu berpatokan kitab melawan kitab. Bukan buku-buku si A, si B, si C, si D. Karena yang saya imani sekarang 66 kitab. Jangan kau tambahi, kenapa kau tak percaya? Karena kitab saya 6 pelana. Dan saya adalah Kristen pengikut 6 pelana kitab itu. Pahami dulu. Nah, setelah kau paham itu, baru kita bahas satu-satu. Ya. Kalau kau bicara tentang Mazmur atau Kidung Agung itu kan puisi, Mazmur nyanyian. Maka dibuatlah seperti kau meminyakiku, kau begini. Itu bukan sedang melaksanakan upacara pernikahan. Baca ayat itu dengan baik dan benar. Yusuf ya. Kemudian sekarang kau mengangkat Yesaya. Oh anak-anakku, oke sekarang saya buka kamera saya dulu ya. Saya buka kamera saya. Sabar dulu. Ini. Sebentar. Dikatakan di sini tadi Markusnya Markus berapa ini? Markus 10 ya. Di sini ada dikatakan Yesus mengatakan Markus 10 ya. Ayatnya yang ke 24. Nah, ini Markus 10 ayat 24. Lihat sini baik-baik ya. Yesus mengatakan apa? Murid-muridnya tercengang mendengar perkataan itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Paham ya? Bahwa murid-murid Yesus dipanggilnya anak-anak. Anak-anak yang dikatakan di situ tidak melulu harus anak-anak biologis. Kalian selalu mengidentikan kalau anak-anak pasti masuknya ke biologis. Padahal di Kristen tidak selalu harus biologis. Tetapi anak rohani bisa juga. Pahami dulu itu, anak rohani. Ya. Nah, kemudian sebentar ya, sebentar. Mana ini? Ya, saya lanjutkan lagi ya. Jadi kalau kalian bilang anak-anak itu harus anak-anak biologis, tidak begitu. Oke, nah sekarang mengenai Nabi Isa. Kamu tadi membawakan sebuah apa yang kau bilang tadi itu bukan hadis. Artinya kelasnya lebih rendah. Ya, saya imbangi kau. Ini kan yang kau buat tadi itu kan. Imam Ghazali, Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengungkapkan Allah tidak menjelaskan dalam kitab-kitabnya tentang para nabi. Ya, ini aku bingung. Kenapa aku bingung? Dari mana dia mengambil kesimpulan ini? Sehingga dia seperti Tuhan, seperti nabi yang harus kalian ikuti. Kan begitu lagi, ini kan takdir dia, pemikiran dia. Itulah kalian kami dari kalian. Kami nggak perlu buku profesor doktor ini. Aku cukup ambil Bible, ayat sana, ayat sini, selesai. Kemudian di sini, ungkapan ini juga menjadi penjelas dan dalil yang telah terluang dalam surat Ar-Ra'd di atas, sekaligus membuktikan seluruh nabi dan rasul mengarungi bahtera rumah tangga. Ya, menikahnya Nabi Isa As di akhir zaman. Lalu bagaimana dengan Nabi Isa As yang diangkat ke langit dalam keadaan belum berumah tangga? Dia ngantuk. Ingat, Isa As itu diangkat dalam keadaan ngantuk. Kalau sampai Isa As sudah menikah, tentu keluarganya sibuk mencari. Tentu sudah dicatat itu di dalam sejarah Islam bahwa keluarga Isa As kehilangan bapaknya. Kan begitu. Kemana mereka mencari bapaknya? Tentu harus diberitahukan. Kita lihat nih. Di dalam beberapa kajian kitab kuning, ingat kitab kuning loh.
kitab kuning ini yang menjebloskan MKC. Kalau kau nggak terima nanti kau jeblos juga. Diungkapkan bahwa sampai saat ini Nabi Isa As memang belum menikah. Akan tetapi bukan berarti beliau tidak menikah sampai akhir hayatnya. Seluruh umat muslim mengetahui kalau beliau masih hidup hingga saat ini. Kelak ketika akhir zaman telah dekat, Nabi Isa akan turun ke bumi melawan Dajjal, sekaligus juga beliau akan menikah untuk mendapatkan keutamaan dan memiliki anak. Jadi Nabi Isa nanti memiliki anak. Nah ini apanya? Muhammad Jamaluddin ini yang apa penulisnya Beirut, segala macamnya. Jelas ini. Ya. Nah, kemudian mana dia? Nabi Yahya tidak mendatangi istrinya. Bukan saya yang bilang, kau protes saya gini. Al-Quran mensifat Nabi Yahya sebagai, ini Al-Imran 39 yang kukan tadi ya, dijelaskan nih. Yang diketahui Imam Ar-Razi dalam tafsirnya di atas adalah Allah memuji Nabi Yahya dengan 4 sifat terpuji. Panutan, mampu menandir dan nafsu, seorang nabi yang soleh. Jika ada orang yang memakai hashur sebagai aib yang dimiliki oleh Nabi Yahya, pemaknaan ini perlu diluruskan. Tidak akan mungkin dalam pujian disematkan suatu aib, apalagi memaparkan aib dalam agama tidak diperbolehkan. Ya. Imam Ramzi berpendapat bahwa Nabi Yahya menikah, akan tetapi tidak mendatangi istrinya. Menikah tapi tidak mendatangi istrinya, nggak ngerti aku nih. Istrinya misalnya di mana? Imam Ghazali, ia memiliki pendapat yang sama bahwa Nabi Yahya asbika, walaupun tidak sampai menjima bersubuh ya, dan sebagainya. Kita lihat pendapat yang lain. Terlepas dari pembahasan dia pas dapat ditarik benang merah. Apa lagi itu? Suara apa itu? Ya, di sini. Namun perlu digarisbawahi, ini pendapat Imam itu ya. Tapi pendapat Ibnu Katsir sudah dijelaskan tadi, syanu banyak ya. Itu langsung dari Ibnu Katsir loh. Saya pikir Ibnu Katsir lebih terkenal dari orang ini, saya nggak tahu. Karena orang ini tidak ada kuliah di dalam tafsir Al-Quran. Tetapi Ibnu Katsir itu ada masuk di dalam tafsir Al-Quran ya. Jadi Yusuf, tidak ada secara implisit dikatakan Nabi Isa menikah. Dan kalau kutanya lagi, kalian bisa tahu nama-nama istri Nabi. Kenapa nama istri Nabi Isa nggak tahu? Kenapa nama anak Nabi Isa nggak tahu? Karena ini penting. Nabi akan memiliki anak. Anaknya ini setidak-tidaknya mengerti. Tidak pernah dijelaskan anak Nabi Isa mati, nggak ada. Seperti Muhammad mati. Nabi Isa nggak ada mati. Tak mungkin anaknya tidak meneruskan kenabian bapaknya. Sebab sejarah Yahudi menjelaskan bapaknya Nabi, maka anaknya ikut Nabi. Mana ayatnya di dalam Quranmu atau di dalam kitab-kitabmu yang menjelaskan siapa nama Nabi Isa? Jangan kau ambil lagi kitab-kitab sesat Kristen itu, kitab bidat. Nanti kau bilang anaknya Tamar. Apakah di kitab kalian juga Tamar? Yustus, apa di kitab kalian juga Yustus? Apa anaknya tidak menangis ketika bapaknya hilang? Enggak tahu kemana. Dan anak-anaknya pasti mengikuti syariat bapaknya. Akan mengajarkan kepada banyak orang. Kan begitu. Ya silakan kalau masih ada argumenmu menunjukkan Nabi Isa menikah. Atau menunjukkan Yesus menikah. Silakan. Panutan, mampu menandir dan nafsu, seorang nabi yang soleh. Jika ada orang yang memakai hashur sebagai aib yang dimiliki oleh Nabi Yahya, pemaknaan ini perlu diluruskan. Tidak akan mungkin dalam pujian disematkan suatu aib, apalagi memaparkan aib dalam agama tidak diperbolehkan. Ya. Imam Ramzi berpendapat bahwa Nabi Yahya menikah, akan tetapi tidak mendatangi istrinya. Menikah tapi tidak mendatangi istrinya, nggak ngerti aku nih. Istrinya misalnya di mana? Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin pendapat yang sama bahwa Nabi Yahya as menikah, walaupun tidak sampai menjima bersubuh ya, dan sebagainya. Kita lihat pendapat yang lain. Terlepas dari pembahasan dia pas dapat ditarik benang merah.
Apa lagi itu? Suara belum? Ya. Di sini. Namun perlu digarisbawahi, ini pendapat Imam itu ya, tapi pendapat Ibnu Katsir sudah dijelaskan tadi, syanu banyak ya. Itu dari Ibnu Katsir loh. Pikir Ibnu Katsir lebih terkenal dari orang ini, saya nggak tahu. Karena orang ini tidak ada kuliah di dalam tafsir Al-Quran. Tetapi Ibnu Katsir itu ada masuk di dalam tafsir Al-Quran ya. Jadi Yusuf, tidak ada secara implisit dikatakan Nabi Isa menikah. Dan kalau kutanya lagi, kalian bisa tahu nama-nama istri Nabi. Kenapa nama istri Nabi Isa nggak tahu? Kenapa anak Nabi Isa nggak tahu? Karena ini penting. Nabi akan memiliki anak. Anaknya ini setidak-tidaknya mengerti. Tidak pernah dijelaskan. Anak Nabi Isa mati. Nggak ada. Seperti Muhammad mati. Nabi Isa nggak ada mati. Tak mungkin anaknya tidak meneruskan kenabian bapaknya. Sebab sejarah Yahudi menjelaskan bapaknya Nabi, maka anaknya ikut Nabi. Mana ayatnya di dalam Quranmu atau di dalam kitabmu yang menjelaskan siapa nama Nabi Isa? Jangan kau ambil lagi kitab-kitab sesat itu punya Kristen itu, kitab bidat. Nanti kau bilang anaknya Tamar. Apakah di kitab kalian juga anak Yustus? Apakah di kalian juga Yustus? Apa anaknya tidak menangis? Bapaknya hilang. Nggak tahu kemana. Dan anaknya pasti mengikuti syariat bapaknya. Akan mengajarkan kepada banyak orang. Kan begitu. Ya silakan kalau masih ada argumen menunjukkan Nabi Isa. Atau menunjukkan Yesus. Pertama-tama saya akan bahas masalah Akang Satria dibesarin dulu. Akang Satria. Cek. Nah. Oke, tadi Bang Rudi menolak di sananya. Yang Rudi ya, bukan istilah anak Allah, anak rohani, bukan, tapi keturunannya. Artinya kalau sudah keturunannya di sini benih dari dia. Nah, ini kan untuk Yesus. Bayangkan, Yesus di sini menikah dan akan melihat keturunannya. Gimana Bang Rudi? Bukan masalah anak rohani di sini, tapi keturunan Yesus, Bang Rudi. Ini kitab Anda loh. Kitab Anda yang menuliskan loh. Jadi jangan Anda katakan ini adalah anak rohani. Di mana ada keterangannya anak rohani? Di sini melihat keturunannya, artinya beranak pinak. Kalau Yesus melihat keturunannya, bagaimana Yesus bikin keturunannya kalau tidak menikah ya Bang Rudi ya? Jadi dijelaskan lagi itu masalah Yesaya 53 nomor 10, meskipun kitab Yahudi ya yang Bang Rudi ambil, tapi diklaim Kristen sebagai nubuatan untuk Yesus. Baik, Bang Rudi, saya akan bawakan sebuah literasi lagi di sini ya Bang Rudi. Kalau saya mengambil sesuatu hal yang berlawanan Bang Rudi di dalam argumen Bang Rudi
adakah tertulis di dalam Al-Quran bahwa Yesus atau Nabi Isa tidak menikah? Juga tidak ada, Bang Rudi. Nah, begitu pula yang saya tanyakan kepada Bang Rudi di awal tadi. Di mana ayatnya Bible mengatakan Yesus tidak menikah? Nggak ada, kata Bang Rudi. Tetapi indikasi-indikasi menikah itu banyak gitu loh, Bang Rudi ya. Nah, jadi Bang Rudi, salah satu indikasinya Yesaya 53 nomor 10 yang saya bawakan tadi. Dia akan melihat keturunannya. Bukan masalah anak rohani, tapi keturunannya. Ya. Nah, untuk masalah Nabi Isa, mengapa tidak disebutkan siapa nama istrinya? Nah, memang tidak diceritakan di Al-Quran siapa istrinya, siapa anak. Enggak. Tapi indikasi-indikasi bahwa seorang nabi adalah menikah, nah itu sudah pasti. Nah, Bang Rudi saya bawakan lagi ya, Bang Rudi. Di Bang Rudi melewati. Ya, oke, terima kasih. Ya. Yesaya 53 tadi mengatakan memang keturunan, ya. Tetapi kamu harus lihat juga, Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Loh, kalau kau bilang Yesus dengan secara letterlet seperti itu, Yesus kan wafat, umur 33, jadi umurnya lanjut gimana? Jadi cara menjelaskannya ini sesuai iman kami. Keturunan yang dimaksud di sini bukan keturunan daging, tapi tetap aku berpedoman keturunan rohani. Dan umurnya akan lanjut, dia kan wafat. Setelah itu apa? Bangkit naik ke sorga. Jadi pahami itu. Tidak mungkin seorang ayah meninggalkan anak istrinya tanpa permisi mau pergi kemana-mana. Tidak mungkin ketika disalib anak istrinya tidak melihat, tidak menangis-nangis, tidak meraung-raung. Dan tidak satupun ayat di dalam Bible menuliskan Yesus menikah. Artinya tidak bisa kau katakan. Kalau kau bilang, loh, tapi tidak ditulis juga bahwa Yesus menikah. Yesus menikah tidak ada dituliskan. Karena Yesus menikah tidak ada, maka kesimpulannya Yesus itu tidak menikah. Ya. Dan karena di Bible kami tidak disebutkan ada anak Yesus, kalau semua nabi kan disebutkan istrinya siapa, anaknya siapa. Karena tidak ada, maka kami pun mengatakan Yesus tidak punya istri, Yesus tidak punya. Sekarang Al-Quran. Al-Quran sudah jelas apa bedanya surat 19 ayat 15 dan 33. Yahya juga mengatakan hal yang sama, pada saat aku lahir, aku mati, aku dibangkitkan. Yang bicara itu bukan Yahya, tapi Allah SWT menyampaikan kepada Nabi Muhammad ucapan Yahya. Artinya Allah sudah merestui itu. Demikian juga Nabi Isa. Saya tidak menemukan di dalam hadis Nabi Isa menikah, dan saya tidak menemukan di dalam Al-Quran Nabi Isa menikah. Saya tidak menemukan di dalam Al-Quran kalimat istri Nabi Isa, dan saya menemukan di dalam hadis ada kata istri untuk Nabi Isa. Tetapi sudah saya bukakan surah Al-Ahzab surah 33 ayat 50. Jelas dikatakan di sana apa? Istri-istrimu Muhammad. Sudah. Jadi kau hanya asumsi, hanya adalah tafsir. Sementara Ibnu Katsir sudah menjelaskan ayat itu. Kenapa engkau harus menantang? Ya, sekarang coba aku lihat dulu tafsir Ibnu Katsir tadi ya. Surah 13 ayatnya yang ke tadi 38. Sabar ya. Karena ini lengkap Ibnu Katsir ini. Dah, tadi kau membilang imam ini, saya bingung. Mana lebih tinggi tingkatan Ibnu Katsir atau orang itu? Orang itu tulisannya tidak pernah masuk ke dalam tafsir yang sahih. Ibnu Katsir ini lebih tinggi dari Allah, lebih tinggi dari Nabi. Kenapa bisa saya katakan begitu? Karena apa firman kata Ibnu Katsir tahu. Lebih tinggi dia, sementara yang masih di bawah Ibnu Katsir. Karena banyak saya baca tafsir Ibnu Katsir, contoh penyaliban Yesus diceritakan dengan ulang. Kenapa penyaliban Isa? Kenapa Isa disalib? Kenapa ini? Bagaimana prosesnya? Allah SWT tak ada berfirman. Berarti Ibnu Katsir, maka saya akui Ibnu Katsir daripada yang kamu sebutkan tadi. Sebentar ya. Ini sebentar.
Ini ya. Ini kata hanya untuk kepada Nabi Muhammad ya dan pengikutnya. Aku ini kan dulu. Aku kasih kamera. Nah, ini. Ini tafsir Ibnu Katsir, yang Ibnu Katsir ini lebih detail daripada Nabi dan lebih detail daripada Al-Quran ya. Dia bisa menjelaskan semua cerita itu. Di dalam kitab Sahihain disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, adapun aku berpuasa dan berbuka, berdiri salat dan tidur, makan daging dan mengawini wanita, maka barang siapa yang tidak suka dengan sunnah tuntunanku, dia bukan termasuk golonganku. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada ini langsungnya, ada 4 perkara yang termasuk sunnah para rasul, yaitu wangian, nikah, bersiwak dan memacar. Tidak ada di sini di Nabi menikah. Ya, 4 sunnah para rasul itu hanya 4, memakai wangian, nikah. Oh, ada nikah, sorry. Ada memakai wangian, nikah, bersiwak dan memakai pacar. Sebentar, nanti kita dapatkan ini. Sebentar. Tapi sih tidak masuk ke situ ya. Tak menyentuh dia. Ya, jadi ini kan ucapan Nabi Muhammad, ya, bahwa ini harus mengawini untuk golongannya. Dia bukan termasuk golonganku. Maka banyak penafsir itu mengatakan Isa itu nanti menikah, iya, tapi pada hari akhir. Kalau ini dari Kemenak ini kadang banyak apanya ya. Jadi saya kurang suka pakai Kemenak ini ya. Nah ini. Dan sungguh kami mengutus beberapa rasul, beberapanya dibilang, bukan semua. Ya. Sebelum engkau Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri keturunan. Ingat ya, kami telah mengutus beberapa rasul, bukan semua. Misalnya ada 5 rasul, kalau kalimat semua berarti 5-5-nya. Kalau beberapa artinya tidak semua. Ada yang tidak menikah di sini. Pahami dulu kalimatnya ini, ya. Nanti kamu bilang, wah bahasa Arabnya enggak begitu ya, silakan aja ke depan sana ya. Ada beberapa rasul sebelum kamu. Dan kami berikan kepada mereka istri-istri. Jadi beberapa rasul itu diberikan istri dan beberapa, bukan semua. Oke. Nah sekarang sebentar. Biar jelas lagi nih, saya bukakan surah 19 tadi. Ya, ayatnya yang ke-15. Nah ini. Surah 19 ayat ke-15 ini ya. Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya. Ingat ya. Sama lahir, wafat dan pada hari dibangkitkan. Ini untuk Yahya. Ya. Tidak ada di sini dikatakan bahwa Yahya pada hari aku menikah. Enggak ada. Paham ya? Ini mau dibaca bisa ya. Silakan kalian lihat ya. Ini. Sebentar. Enggak ada pula. Nanti bacalah, banyak kali ini panjang. Terkadang melelahkan. Sekarang saya buka ayat 33. Apa bedanya? Enggak ada beda. Dan kesadaran boleh kepada aku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Kan ini yang terjadi. Tidak ada pernikahan. Kalau memang kau ngotot harus ada nikahan, lihat harus seperti ini. 33. Ayatnya yang ke-50. Jelas dikatakan. Nah ini kepada Nabi Muhammad ini kawan. Katakan bagaimana ini. Wahabi, sungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu. Jadi ini jelas Nabi Muhammad menikah. Kalian tidak tahu nama istrinya, dia memang enggak disebut. Di hadis tidak disebut. Tetapi jangan lupa, di kitab-kitab lain ada disebut. Lah, lantas sisa kemana sebutan nama-nama istrinya? Kemana sebutan nama-nama anaknya? Apa mereka enggak protes, bapak kami kemana? Maka itu harus disebutkan Allah SWT bahwa keluarga Nabi Isa kehilangan sosok bapaknya yang sudah diserupakan, tidak tahu entah kemana. Faktanya catatan sejarah Islam tidak pernah menuliskan ada keluarga yang kehilangan bapaknya. Enggak ada. Ini aneh bin ajaib. Bapaknya tidak diketahui kemana, enggak ada permisi. Anak-anaknya dengan istrinya tidak mencari, enggak ada itu. Jadi pahami dulu yang saya bilang tadi.
Tidak satu ayat pun secara implisit mengatakan Isa menikah. Nggak ada itu. Silakan kalau mau ditambahin. Tidak meraung-raung dan tidak satu pun ayat di dalam Bible menuliskan Yesus menikah. Artinya tidak bisa kau katakan. Kalau kau bilang, loh, tapi tidak ditulis juga bahwa Yesus menikah. Yesus menikah tidak ada dituliskan. Karena Yesus menikah tidak ada, maka kesimpulannya Yesus itu tidak menikah. Ya. Dan karena di Bible kami tidak disebutkan ada anak Yesus, kalau semua nabi kan disebutkan kalau istrinya siapa, anaknya siapa. Karena tidak ada, maka kami pun mengatakan Yesus tidak punya istri, Yesus tidak punya. Sekarang Al-Quran sudah jelas apa bedanya surat 9 ayat 15 dan 33. Yahya juga mengatakan hal yang sama, pada saat aku lahir, aku mati, aku dibangkitkan. Yang bicara itu bukan Yahya, tapi Allah SWT menyampaikan kepada Nabi Muhammad ucapan Yahya. Artinya Allah sudah merestui itu. Demikian juga Nabi Isa. Saya tidak menemukan di dalam hadis Nabi Isa menikah, dan saya tidak menemukan di dalam Al-Quran Nabi Isa menikah. Saya tidak menemukan di dalam Al-Quran ada kalimat istri untuk Nabi Isa, dan saya tidak menemukan dalam hadis kata istri untuk Nabi Isa. Tetapi Nabi Muhammad sudah saya bukakan surah Al-Ahzab surah 33 ayat 50. Jelas dikatakan di sana apa? Istri-istrimu Muhammad. Sudah. Jadi kau hanya asumsi, hanya adalah tafsir. Sementara Ibnu Katsir sudah menjelaskan ayat itu. Kenapa engkau harus menantang? Ya, coba aku lihat dulu tafsir Ibnu Katsir tadi ya. Surah 13 ayatnya yang ke tadi 38. Sabar ya. Karena ini lengkap Ibnu Katsir ini. Dah, tadi kau membilang imam ini, saya bingung. Mana lebih tinggi tingkatan Ibnu Katsir atau orang itu? Orang itu tulisannya tidak pernah masuk ke dalam tafsir-tafsir yang umatnya itulah Rasul.
jawab sesuai pemahaman kami di kekristenan. Waduh, ini jelas loh keturunannya. Bagaimana Bang Rudi mau menjelaskan keturunan Yesus itu gimana gitu loh. Keturunan Yesus ini seperti apa? Anaknya siapa? Terus istrinya siapa? Karena ada keturunannya. Nubuatan ini untuk Yesus, Bang Rudi. Ada satu hal yang perlu saya tanyakan kepada Bang Rudi gitu ya. Yesus itu akan menikah kepada Maria Magdalena. Kalau Yesus tidak menikah, berarti Magdalena entah dia juga tidak menikah atau dia menikah dengan orang lain. Kalau dia menikah dengan orang lain, selain Yesus, ya Bang Rudi, siapa suami Maria Magdalena? Ya Bang Rudi, siapa suami Maria Magdalena? Kalau dia tidak menikah dengan Yesus. Dijelaskan lagi, ini keturunan, Bang Rudi, keturunan. Nah, kalau saya mengambil di ayat lain ya Bang Rudi, ini di Wahyu juga. Anak domba, masalah anak domba yang dijelaskan Bang Rudi. Nih ya, kita baca ya. Kita baca masalah anak domba. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Waduh, anak domba rupanya Yesus kawin Bang Rudi. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan, yang putih bersih. Lenan halus di dalam kurung itu adalah perbuatan-perbuatan dari benar orang yang kudus. Wah, kalian kan mengakui Yesus itu orang kudus, berasal dari kudus. Ya Bang Rudi ya. Nah, maka dari itu silakan Anda buka di dalam Wahyu juga. Siapa anak domba yang dimaksud? Nih, anak domba A-nya gede, terus D-nya gede, jelas buat untuk Yesus itu Bang Rudi ya. Brrr. Bang Rudi dijelaskan untuk malah Nabi Isa. Oh, satu lagi, untuk masalah Quran Surah Maryam sudah dijelaskan dengan dalil-dalil tadi ya Bang Rudi ya. Tidak ada dikatakan setiap nabi atau rasul itu harus tertulis di Al-Quran pada hari dia menikah. Anda membawa azab ya Bang Rudi dengan saya sama saja bunuh diri. Karena di Al-Ahzab itu juga tidak ada hari menikah, tapi dikatakan istri. Ya, sebagaimana dikatakan Allah di dalam Al-Quran tuh. Ya, kami telah. Ya, Bang Rudi ya. Nah, sama tuh. Silakan Bang Rudi dijelaskan masalah anak domba yang kawin. Terus masalah keturunan Yesus. Dan satu lagi, kalau Yesus tidak menikah dengan Maria Magdalena, berarti siapakah suami Maria Magdalena? Silakan. Terima kasih ya. Inilah kulihat kelucuan dari tunggu dulu. Yang kau ambil Ibnu Katsir tadi itu untuk surah berapa? Coba dibukakan dulu, aku lupa tadi. Tak nyimak. Yang 13 itu ya. 13, 38. Sebentar, lihat dulu Ibnu Katsir. Buat situ ada Isa. Isa yang di mana itu? Enggak ada Isa kulihat situ. Halo? Halo? Ya ini tafsirnya. Kau enggak jujur. Kan kita bicara sekarang bukan kedua kalinya. Itu dibilang. Ya termasuk Isa. Awas aku giliranku lagi. Nanti kamu balas. Ya. Jadi di sinilah lihat kejujuran itu yang penting. Kita penting kejujuran loh. Saya ini penggemar Ibnu Katsir. Saya enggak mau membaca tafsir Kemenak karena banyak ngawurnya. Contoh dibilang yang disalib Yudas, dasarnya dari mana? Ngawur. Makanya saya lebih suka membaca Ibnu Katsir. Kamu bilang ada Isa, saya bingung yang mana dibilangnya. Disebutkannya nama-nama Rasul. Rasul di kalian itu banyak. Yang di dalam Al-Quran tambahkan satu lagi Ismail itu Rasul.
Jangan kau main-main. Ismail pun tidak menikah. Karena tidak ada dijelaskan istri ya. Ini. Kalau kau nggak percaya Ismail itu rasul, baca aja surah 19 ayat 54. Coba aku buka dulu ya surah 19. Ini surah Maryam ayatnya 54. Aduh kacau kalian. Aku tidak pernah mengatakan Al-Ahzab dibilang tanggal, nggak ada. Tapi di situ ada dijelaskan istri. Artinya Nabi Muhammad memilih istri, itu aja yang aku bilang ya. Kalau di dalam Al-Quran tidak ada dikatakan istri Isa, nggak ada. Hai Isa, istri-istrimu nggak ada. Dan kau melindungi tadi dibilang para rasul sebelum Muhammad. Seluruh rasul, beberapa, sebagian atau apa namanya tadi. Nanti kita baca dulu biar jangan salah. Maryam ini dulu aku buka layarku ya. Aduh tadi aku putus apaku. Sinyal internetnya entah apa-apa aja tuh. Salah lagi. Nampak wajah apa nih? Sabar, aku balikkan dulu. Ini. Kau baca Maryam ini dikatakan apa di sini? Dan ceritakan Muhammad kisah Ismail dalam kitab Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi. Ya. Jadi Ismail itu di Al-Quran rasul dan nabi, jangan kau lawan. Kalau di Bible dia bukan nabi dan juga bukan rasul, tidak bisa disamakan. Hanya di Al-Quran itu terdapat ya. Maka kau carilah apakah Ismail ini dijelaskan siapa istrinya, siapa anaknya? Enggak juga. Pahami dulu itu. Jadi banyak yang tidak punya istri sini. Loh, bagaimana Nuh? Nuh kan juga baca surah Hud. Jangan kau pula lucu-lucu surah 11 kalau salahku. Kau baca nanti surah Hud, dijelaskan situ anaknya Nuh mati satu. Bagaimana dia punya anak kalau dia tidak punya istri? Pahami dulu itu. Kan ada itu. Anaknya mati, kalian bilang tafsirnya namanya si Kan'an. Baca aja Hud ini sampai puas kalian ya, ada dijelaskan situ. Terus Ibrahim, ada anaknya, dijelaskan dia punya anak. Siapa? Ismail dan Ishak. Jadi semua ada. Kalau Musa aku nggak tahu, nanti cari di Al-Quran. Ada nggak dijelaskan? Kalau nggak ada berarti nggak beristri. Siapa lagi? Nabi Isa nggak dijelaskan. Ismail nggak dijelaskan. Yakub dijelaskan ada anaknya. Kalau kalian bilang itu semua menikah, kalian nafsir bebas, karangan bebas. Nggak, kau bilang ditolak, ya tolak kau lah Al-Quranmu bukan aku. Karena jelas-jelas ayat itu mengatakan pada hari aku lahir, pada hari aku mati, pada hari aku bangkit. Tidak ada pernikahan di situ. Dan tidak satu pun kata di Quran mengatakan hai istri Ismail, hai istri Isa. Enggak ada itu. Hai istri Yahya, enggak ada. Kemudian kau cari juga di hadis, enggak ada dikatakan hai istri Isa, hai istri Yahya, enggak ada. Yang ada apa? Setelah Allah dan Nabi Muhammad, muncullah orang-orang sok pandai yang melebihi Allah dan Nabi. Itu saja yang saya bilang. Tapi kalau Ibnu Katsir jelas mengatakan tidak ada nanti kedatangan yang kedua. Kau potong kedatangan yang kedua. Aku tahu kalian suka bohong, suka takia. Makanya aku bilang yang mana ayatnya itu? Aku ini pembaca tafsir Ibnu Katsir, jangan main-main. Tahu aku. Ibnu Katsir itu tidak sebodoh itu mengatakan Isa menikah. Karena di Al-Quran tidak ada, di hadis enggak ada. Apa yang mau dia terjemahkan? Apa yang mau dia tafsirkan? Isa menikah, Yahya menikah, Ismail menikah. Enggak ada. Kalau kau bisa sanggup jelaskan siapa nama anak Ismail, jelaskanlah. Siapa istri Ismail? Kutip dari Quran, kutip di hadis. Paham ya? Nah sekarang mengenai Yesus. Inilah lucunya aku lihat kalian. Kalau dikatakan di situ pernikahan anak domba Allah, ya kau baca Ayub 19 itu jangan jelas. Ya. Mari kita bersukacita dan bersorak-sorai dan mulia karena hari perkawinan domba Allah telah tiba dan pengantinnya siap. Siapa pengantinnya? Bisa kau jelaskan? Pengantinnya itu adalah jemaat atau orang-orang yang dipilih oleh Yesus untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Baca Wahyu 19 ayat 1-nya. Kemudian pada itu aku mendengar seperti suara nyaring himpunan besar orang banyak di sorga. Katanya haleluya. Keselamatan dan kemuliaan kesudahan Allah Bapa kita. Sebab benar dan adil penghakimannya ini dengan ini sebentar. Dan untuk kedua kalinya berkata haleluya yang asapnya naik sampai selama-lamanya.
dan ke-24 tua-tua ini dan segala macamnya, maka terdengar suatu suara dari tahta itu, puji Allah kita, hai kamu semua hamba-hambanya, kamu yang takut akan dia, baik kecil maupun besar. Lalu aku mendengar suara seperti himpunan orang banyak. Jadi berbicara himpunan orang banyak ini siapa? Ya kamilah, orang-orang Kristen yang dipilihnya, orang-orang terpilih. Dia sendiri yang akan menjemput kami, seperti dibilang kisah para rasul itu. Ya, apa dibilang kisah para rasul itu? Kalian melihat dia begitu naik, begitu juga nanti dia turun, dia jemput kami. Kamilah dianggap, diperumpamakan sebagai pengantin wanita, dia pengantin pria. Karena Yesus yang akan membawa kami ke sorga, nggak bisa datang-datang sendiri kami ke sorga. Loh, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus yang membawa kami, diangkat kami ke sana. Itu namanya pengantin pernikahan. Jangan pula nanti kau buat perumpamaan 10 wanita pembawa ini itu lampu itu juga perumpamaan, kan jelas seumpama. Pahami kalimat-kalimatnya ya. Jadi apapun yang kau bilang semua sudah kupatahkan dalilmu. Bible tidak ada menulis Yesus menikah. Maka kami tidak bisa mengatakan Yesus menikah. Tanya, lantas siapa Maria Magdalena? Ya saya tahu. Kalau di situ katakan sampai di situ, kenapa Maria Magdalena tidak dicatat lagi? Karena tokoh kami bukan Maria Magdalena tapi Yesus. Jadi kisah Magdalena ada yang nulis, dibilang dia pergi ke Prancis, diambilkan nama. Silakan, dah urusan kami. Urusan kami di Bible, tokoh utamanya Yesus. Pendampingnya lah itu seperti Maria Magdalena, yang lain-lain segala macam. Kan begitu. Nah, kemudian kau menanya dari Quranmu sendiri. Al-Quran tidak satu kata pun menyebut istri kepada Isa, kepada Yahya, kepada Ismail. Gak ada itu. Dan ayat yang buka tadi, ini ku buka lagi ya, surah 13. Ar-Ra'd itu ayat 38. Nah, jelas di situ dikatakan, dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau. Beberapa, bukan semua rasul. Beberapa itu bagaimana ceritanya? Berarti ada yang menikah, ada yang tidak menikah. Yang beberapa itu yang menikah. Bahasa Indonesia kok sulit sih? Dia bilang kami mengutus semua rasul sebelum kamu katanya. Itu baru. Nah, sekarang mengenai sudah saya jelaskan. Yesus sendiri mengatakan kepada muridnya, anak-anakku. Artinya keturunanku. Keturunan apa? Keturunan ini. Gak bisa kau bantah, itu iman kami. Kami itu ada makna tersurat, ada tersirat. Ada makna figuratif, ada makna sesungguhnya. Anak-anakku katanya. Umur panjang, dia mati menyerahkan nyawa di kayu salib. Kemudian dia bangkit, naik ke surga, kan panjang umurnya. Jadi semua tergenapi, ayatnya sudah kukasih. Terserah kau tak terima, itu urusanmu. Oke. Admin. Halo admin. Tunggu dulu. PA, ini kamu terakhirnya kan aku tadi pertama, kamu lagi nih ya terakhirnya. Udah 1 jam setengah. Ya, dirimu lagi nih, silakan tanggapi. Ya, ini lagi kamu terakhir tanggapi punyaku. Habis itu kita closing statement 2 menit saja. Aduh, PA, sebentar PA. PA, sebentar dulu, izin interupsi. Nanti waktumu panjangkan. Apa aku bingung ini? Aku udah baca edukasi, tidak ada dibilang Isa situ. Yang mananya nih? Iya, ini sudah surah 11 ayat 38.
Aku bacakan dulu lengkap ya biar jangan nanti ada fitnah. Allah SWT sebagaimana kami telah mengutus Muhammad sebagai seorang rasul dan kamu seorang manusia. Itu juga telah mengutus rasul sebelum kamu dari kalangan manusia. Mereka makan, berjalan di pasar dan beristri serta punya anak. Dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Allah SWT berfirman kepada Rasul paling utama menjadi penutup para rasul. Kata, sesungguhnya aku adalah seorang manusia seperti kalian wajukan kepadaku ya Al-Kafi. Dalam kitab Sahihain disebutkan Rasulullah pernah bersabda, adapun aku sedang berbuka, berdiri, salat dan tidur, makan daging. Saya sudah baca enggak ada dibilang sini Isa. Yahya enggak ada. Tolong carikan, jangan saya sampai bingung ini. Atau mungkin itu pendapatmu ya, tafsirmu, silakan. Saya mendengarkan loh, dan saya tadi tafsir Ibnu Katsir, Quran surah Ar-Ra'd ayat 38, sesuai tafsir Ibnu Katsir, rasul-rasul yang dimaksud di sini adalah rasul sebelum Nabi Muhammad, dan dan sunnah ini bukan untuk umatku, tapi untuk rasul sebelum Nabi Muhammad. Saya tampilkan rasulnya, ada 5 rupanya yang dimaksud Ibnu Katsir. Siapa aja? Rasul, Bang Rudi ya, di dalam keimanan Islam ada 313. Betul dikatakan di dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 38 beberapa. Artinya yang disebutkan beberapa sesuai yang ditafsirkan Ibnu Katsir tadi, beberapa rasul yang kita kenal di dalam agama Islam. Mau gimana Bang Rudi? Sebentar dulu, aku mau jadi gimana? bingung. Sebentar. Kan dari pendapat nanti Bang Rudi bisa tanggapi di waktu Bang Rudi. Cari dulu dah. Dan jika kaum kafir bertanya mengapa kamu mempunyai istri, maka ketahuilah wahai Muhammad bahwa sungguh kami telah mengutus beberapa rasul. Artinya ada pertentangan antara penafsir ya. Oke, lanjutkan. Telah mengutus beberapa rasul. Artinya ada pertentangan antara penafsir ya. Oke, lanjutkan. Pertentangan tafsir itu kan cuma pendapat Bang Rudi. Kalau pendapat orang seperti itu, maka kita kembali ke Al-Quran. Fa'in tanaza'atum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Bang Rudi, di sini kan jelas tertulis beberapa, saya udah mengulangi berapa kali nih sama Bang Rudi ya. Kami telah ya, ditafsirkan Ibnu Katsir telah diutus beberapa rasul. Sesuai tafsir yang Bang Rudi bawakan, ini dari kami, tapi dari Ibnu Katsir mengatakan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Siapakah rasul-rasul yang dimaksud? Ya yang ini. Nah ini saya ulangi lagi datanya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Betul Al-Quran tidak tertulis semua rasul itu menikah pada hari ini, pada hari itu. Enggak. Sama dengan Nabi Isa menikah di hari ini, di hari itu. Enggak juga disebutkan. Terus Nabi juga enggak. Nabi Ibrahim, Nabi Musa juga enggak. Karena di dalam Quran surah Ar-Ra'd ini ya Bang Rudi, itu sudah tercantum semua rasul ya. Di sini kita bisa melihat jamak rasulan. Bukan cuma satu. Artinya rasul-rasul Allah telah diberi istri. Siapa saja rasulnya? Kalau Ibnu Katsir, menurut pendapat dia, tafsir dia, rasul itu sebelum Rasul Nabi Muhammad SAW, ya siapa saja. Maka dari itu saya tunjukkan rasul-rasulnya adalah salah satunya Nabi Isa. Kita nggak kenal Nabi Ismail, karena Al-Quran itu bukan menceritakan, enggak kayak gitu Bang Rudi ya. Al-Quran kami tidak seperti itu. Dan satu lagi Bang Rudi tidak bisa membantah data saya yang ini rupa Bang Rudi. La yatim sukun nasiki hatta yatazawwaja. Tidak sempurna ibadah orang yang ahli ibadah sampai ia menikah.
Seorang rasul pasti ahli ibadah, Bang Rudi, karena dia mencontohkan kepada umatnya untuk beribadah kepada Tuhan. Sempurna ibadahnya maka sampai ia menikah. Artinya seorang nabi itu bisa disebut nabi kalau dia telah menikah, Bang Rudi. Nah ya, Bang Rudi ya. Nah untuk masalah Bible tadi dari awal saya sudah mengatakan papirus P52 ditolak. Ya, Bang Rudi lebih ahli daripada ilmuwan, yang nggak apa-apa lah. Injil Philip katanya kami tidak memakai itu. Terus di catatan saya di Yesaya 53:10, ya itu iman kami, cara kami memahami. Lah gimana cara menjelaskannya keturunan Yesus itu dari mana gitu loh. Aneh-aneh. Kan surah Ar-Ra'd ayat 38 dikatakan. Lalu bagaimana penjelasannya kata Bang Rudi? Saya bisa juga jawab Bang Rudi. Itu cara kami mengimani kami. Gitu. Beres. Itu kayak anak-anak jawabannya. Ya, anak-anak TK atau SD juga bisa jawab kayak gitu Bang Rudi. Tapi Bang Rudi menjelaskan keturunannya kagak bisa. Gimana sih? Padahal katanya untuk Yesus. Tapi kalau saya merujuk istilah ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Terima aja. Kita di sini bukan cari menang atau kalah gitu. Tetapi biar orang seperti itu Bang Rudi. Apalagi ya yang belum saya tanggapi dari Bang Rudi. Kayaknya sudah sih implicit atau tekstual gitu ya Bang Rudi. Bahwa Nabi Isa menikah. Terus Nabi Ibrahim menikah. Itu dirangkum jadi satu di dalam Quran surah Ar-Ra'd yang saya tampilkan tadi. Nah, untuk Nabi Isa dia menikah dan sesudahnya nanti dia menikah. Kenapa seperti itu? Apa alasan saya tampilkan kepada Bang Rudi bahwa seorang yang ahli ibadah, apalagi seorang rasul, dia tidak sempurna imannya kalau kepada siapa. Jelas Al-Quran tidak menjelaskan siapa anak Nabi Isa, siapa istri Nabi Isa. Saya tanya ke Bang Rudi, siapa? Gimana sih? Katanya tidak menikah Yesusnya. Tapi kan kami membacanya dia menikah dengan Maria Magdalena. Saya tanyakan ke Bang Rudi, siapakah suaminya Maria Magdalena? Juga tidak ada keterangannya. Artinya di sini di kitab Bang Rudi, kalau dikatakan Yesus tidak menikah juga nggak bisa. Terus kalau Yesus dikatakan menikah, indikasinya ada. Nah, kalau di Islam, Nabi Isa dikatakan tidak menikah, tertolak. Dengan dalil apa tertolaknya? Nih dalilnya Bang Rudi satu lagi ya. Mohon sabar ya Bang Rudi, kita di sini hanya menjelaskan gitu. Barang siapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Jadi kalau Bang Rudi berasumsi di mana ayatnya Nabi Isa tidak menikah atau di mana ayatnya Nabi Isa menikah, maka hal itu tertolak Bang Rudi. Kalau asumsi Anda sendiri bahwa Nabi Isa tidak menikah, nggak ada dasarnya. Kalau saya mengatakan Nabi Isa menikah, ada dasar. Pertama Quran surah Ar-Ra'd tadi nomor 38, pendapat Imam Ghazali, dari ungkapannya Ibnu Abbas di hadis, dan ada lagi dari Ibnu Abbas juga, seorang ahli ibadah itu dia sempurna imannya kalau dia menikah. Nah, artinya para nabi yang menyempurnakan amalan-amalan terdahulu di dalam ibadahnya, dia harus menikah dulu agar ibadahnya sempurna kepada Tuhan. Kayak gitu Bang Rudi. Jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan kepada Rudi. Kita ya penyampaian saya habis Bang Rudi.
Karena kan di sini materinya untuk belajar, bukan untuk cari menang atau kalah. Itu ada lagu-lagu, tolong dimatikan dong. Halo, itu tunggu dulu, lagu-lagu itu dimatikan, nanti kena strike itu YouTubeku. Ya, sekarang gini aja, closing statement ente duluan, baru aku, kan aku tadi pembukaan. Sekarang ente duluan, aku penutup. Silakan. Sekarang ente duluan, aku penutup. Silakan. Baik, Bang Rudi, kita tidak mematikan live-nya ya sampai closing statement gitu, biar adil juga gitu. Jadi saya sudah menunjukkan apakah indikasinya Nabi Isa itu menikah. Jelas menikah dari empat ulama, dari hadis yang saya bawa, dan induknya ada pendapat ulama Imam Ghazali. Apa yang diceritakan Allah di dalam Al-Quran, nabi-nabi atau rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran, semua berkeluarga. Itu sama dari pendapat Imam Ghazali. Yang kedua dari hadis. Kalau dari hadis, orang yang ahli ibadah, dia sempurna ibadahnya kalau dia menikah. Nah, baru bisa kami sebut nabi kalau dia sempurna ibadahnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, masalah Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 38, itulah cakupan semua para rasul sebelum Nabi Muhammad diberikan pasangan. Apalagi kan di awal tadi saya mengatakan doanya para nabi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, di situ dikatakan nabi-nabi saja berdoa meminta keturunan agar apa? Sempurna ibadahnya. Ya Bang Rudi. Nah, jadi indikasi-indikasi bahwa Nabi Isa itu menikah itu jelas tertera di dalil di agama Islam. Kalau kita berlawanan, adakah tertulis atau indikasi Nabi Isa tidak menikah? Itu tertolak. Karena apa? Tidak ada dasarnya. Barang siapa yang menimbulkan satu perkara yang bukan berasal dari kami, tidak ada asalnya, tidak ada ayatnya, tidak ada dalilnya, maka hal itu tertolak. Jadi asumsi yang mengatakan Nabi Isa tidak menikah jelas terbantahkan dengan beberapa indikasi. Nah, untuk masalah ke Bible, tadi saya membawakan papirus P52, manuskrip kuno yang diteliti oleh Universitas Harvard, skrip asli. Di situ Yesus berkata dengan kata istriku. Nah, tapi ditolak Bang Rudi, meskipun dari ilmuwan luar angkasa katanya. Ya terserah Bang Rudi lah. Saya juga tidak mempermasalahkan hal itu. Yang kedua dari Markus tadi, itu ketika upacara pernikahan dari rabi, seorang rabi, itu syarat untuk jadi rabi adalah dia harus menikah. Juga ditolak Bang Rudi. Terus masalah anak domba dibawakan, nubuatan tentang Yesus yang melihat keturunan juga tolak Bang Rudi. Katanya itu iman. Cara kami menjelaskan. Ya hal itu nggak apa-apa lah bagi saya. Jadi kan semuanya bisa tahu dari indikasi-indikasi Yesus telah menikah itu ada. Tetapi indikasi Yesus tidak menikah tidak ada. Bible tidak menikah. Ayatnya saya tanyakan nggak ada, kata Bang Rudi. Terus kalau saya tanyakan suaminya Maria Magdalena siapa juga ada ayatnya. Jadi nggak ada keterangannya dia tidak menikah. Artinya ada indikasi bahwa Yesus itu menikah gitu. Jadi mungkin itulah penutup dari saya ya semuanya yang ada di Bang Rudi, terus di YouTube-nya saya, di beberapa YouTube mungkin juga melive-kan gitu. Saya sudah tampilkan beberapa dari reputer di dalam Al-Quran, karena kalau tidak adanya hanya cuma asumsi tertolak di dalam agama Islam. Itu sudah jelas hadisnya tadi sudah saya bawakan. Dan kata Rasul yang saya jelaskan di Al-Quran jelas oleh Bang Rudi sendiri, itu tafsir Ibnu Katsir adalah rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad, salah satunya Nabi Isa. Jadi seperti itu ikhwani akhwati, mohon maaf kalau ada kosa
kata saya yang salah. Di sini kami berdiskusi dengan Bang Rudi. Beginilah diskusinya yang lumayan ilmiah gitu ya. Ya saya bilang Rudi pun juga menampilkan data-data agar kita bertukar data ini sebagai bahan pelajaran, bukan mencari menang atau kalah. Jadi seperti itu. Sekian dari saya. Kalau ada kosakata yang menyakitkan baik dari pihak Islam maupun dari pihak Kristen ya, dari kata-kata saya mohon maaf gitu kalau ada menyakiti hati Anda semua, dan mohon maaf atas kosakata yang salah juga. Saya Muhammad Yusuf undur diri setelah closing statementnya Bang Rudi. Silakan Bang. Wallahu a'lam. Tunggu sebentar ya. Aku masih mensinkronkan suara dari TikTok untuk Oke. Ya. Kawan-kawan, inilah diskusi yang menarik dan sangat unik dan sangat lucu. Oke. Sekarang saya mengatakan dengan tegas, sampai detik terakhir Yusuf PI tidak bisa menunjukkan satu ayat yang secara implisit mengatakan Yesus menikah. Enggak ada. Tapi dia membahas dengan siapa suaminya Maria Magdalena. Ya urusan enggak ada sama Maria Magdalena. Karena kita membuktikan Yesus menikah apa enggak. Lucu. Kita membuktikan Yesus menikah apa tidak, terus dicari istri suaminya Maria Magdalena. Kalau kamu mengikut buku-buku yang kamu bilang, Maria Magna itu mati 4 tahun. Bahkan Magdalena pergi ke Prancis kalau buku yang kau ikuti itu. Kalau kau ikuti lagi bukunya apa namanya ini? Satu lagi Ahmadiyah, Nabi Isa pergi ke Kashmir, umur 20 baru mati. Kenapa enggak kau ambil juga itu sekalian? Biar lebih seru. Kan begitu. Ini kok bising sekali ya. Tunggu dulu ya. Apa suaraku yang tes suaraku ada ya? Oke. Nah, sekarang kamu lagi tadi yang sangat lucu lagi bahwa kamu mengatakan di Quran itu jelas dituliskan Nabi Isa. Tidak ada. Itu hanya tafsirmu. Sekarang kalau aku bisa mengatakan juga, kenapa banyak ulama, kenapa banyak penafsir mengatakan Isa memang menikah tapi pada hari akhir. Karena begini, sebentar saya bukakan dulu ayat itu. Ini. Baru saya tahu. Ya closing kamu juga tadi kan bilang bahwa kita tidak mengetahui istri Syanu. Ya aku juga membukakan sedikit Ar-Ra'd tadi biar saya jelaskan dulu sama dirimu. Closingnya sebentar. Dikit aja. Enggak usah terguncang. Aduh aku jadi lupa yang mana aku tampilkan. Tunggu. Setting. Aduh, sebentar dulu. Bukan karena aku pakai 2 perangkat jadi agak rumit. Kalau kita main di StreamYard kan enak kita menampilkan ayat. Kalau main di TikTok ini kan harus buka HP gini. Mungkin nanti ada solusi. Oke. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelummu. Dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Di sini tidak dijelaskan kapan diberikan istri dan keturunan. Tetapi memang betul dikatakan bahwa nabi-nabi itu sudah sebelum datang Nabi Muhammad. Sebelumnya rasul-rasul itu beri istri dan keturunan. Tapi tidak dijelaskan kapan. Tunggu dulu. Ya. Tapi tidak dijelaskan kapan. Maka dari itu detik ini Isa Yahya tidak menikah. Ingat, tidak menikah. Ismail pun tidak menikah karena tidak ada di dalam Quran. Saya tidak bilang tanggal pernikahannya berapa yang kamu bilang tadi apa? Pre-wedding. Saya enggak bilang begitu. Nabi Muhammad dijelaskan istrimu katanya, istri-istrimu. Nuh juga dibilang istrinya menjadi kafir, Lut menjadi kafir. Tetapi untuk Isa tidak pernah dikatakan istri, Yahya tidak pernah dikatakan istri. Ya, jadi ini kawan-kawan perlu kalian perhatikan. Dikatakan di situ menikah, silakan, tetapi tidak ditentukan kapan. Itulah sebabnya saya sudah baca banyak ahli tafsir, banyak imam-imam itu mengatakan nanti Isa datang kedua kali, salah satunya menikah untuk memenuhi itu.
kita bicara hari ini, artinya katakan Isa tidak dibuktikan menikah di dalam Quran. Ayat yang dia pakai itu jawabnya. Kemudian kesimpulan dari saya bahwa sudah saya jelaskan satu ayat mengenai Isa pada hari dia lahir, itu Allah langsung bicara loh. Pada hari dia mati dan pada hari dia dibangkitkan, tidak ada menikah. Ya. Kemudian jarak dari itu ke mati berarti ada kehidupan. Kehidupan di situ seperti Nabi Muhammad dikatakan istri. Lut dikatakan istrinya karena istri bermasalah. Si Ibrahim juga dikatakan istri. Musa, saya belum baca di Quran ada istri ya, tapi bisa jadi ada. Isa tidak ada, Nabi Muhammad ada kalau merujuk kepada lima rasul tadi. Ya, kawan-kawan, kalau kita bicara istri secara implisit tidak ditemukan di Quran Nabi Isa menikah, tetapi tafsir daripada orang bebas. Dan dia bilang kalau tidak ada dasarnya ditolak, dasar saya ada. Ya. Surah 19 ayatnya 33 itu jelas sekali dikatakan. Ya. Kemudian untuknya si Yahya surah 3 ayat 39 itu jelas sekali dikatakan, ya, mereka tidak menikah. Dan kalau kita keluar dari situ, kita merujuk kitab-kitab Islam yang lain, dikatakan Nabi Isa datang nanti untuk menikah di hari akhir. Tapi Yahya tidak sebutkan. Itulah sebabnya Nabi Isa dan Yahya berada di langit kedua bersamaan. Karena mereka belum menikah. Dan kalau sampai Nabi Isa menikah, dia terangkat ke surga, enggak permisi dulu kepada anak istrinya. Dan anak istrinya akan dicatat di dalam sejarah dunia. Istri Nabi, Nabi. Pasti dicatat. Dan pasti tertulis itu di Yerusalem atau di tanah Arab bahwa ada sekeluarga yang kehilangan suaminya yang diangkat ke langit kedua dalam kondisi tertidur, ya. Dan kalau Nabi Isa menikah, Nabi Muhammad kita tahu siapa nama istrinya. Kita tahu siapa nama anak-anaknya dari mana? Itu dari kitab-kitab Islam yang lain atau sebentar, sirah, tidak usah dulu bicara, selalu aja lah. Sirah Nabawiyah, sebentar. Wah, kalian ini mentang rame-rame di situ. Sirah Nabawiyah, aku jelaskan sedikit. Sekarang bisa, dari mana kau ketahui nikah? Tidak bisa, kitab-kitab apapun tidak. Satu kitab pun tak jelaskan Nabi Isa menikah. Kalau Musa, dari mana kita tahu Nabi Musa? Ini ada saya ambil ya. Bahwa Musa menikah dengan 4 istri katanya. Mana tadi itu? Sebentar. Ini jelas ini barang nih. Dari mana dia tahu 4 istri? Berarti ada buku yang baca, tapi Isa enggak ada. Waduh, sudah saya tutup. Sebentar ya. Oke, itu sudah saya tutup. Dijelaskan itu jumlah-jumlah istri Nabi ya. Nabi ini istrinya sekian, Nabi ini istrinya sekian. Tapi Isa enggak ada. Saya udah cari literasi Islam. Saya searching siapa nama istri Nabi Isa. Berapa anak Nabi Isa? Enggak ada dibilang situ kawan. Ya. Jadi terima kasih kepada semuanya yang sudah menyiapkan ruang. Kalaupun iman jantung kelember biarin sajalah. Saya juga menahan kok. Aduh, enggak cara. Selalu begitu kalian. Lucu kalian. Aku enggak, loh, dia tadi si Yusuf juga bilang tadi, jangan ya bagi yang tersakiti kalimat pedih. Aduh, kalian ini selalu enggak apa. Biarkan kami berdua dulu ya. Dia juga kalau bagi yang merasa ucapan saya mohon dimaafkan. Ya saya juga bilang bagi yang terguncang mohon maafkan. Kan enggak salah. Ya, jadi kawan-kawan ini hanya sekedar diskusi yang kita mainkan, kita saksikan bersama. Di sini tidak ada rasa benci, tidak. Kita hanya memperbandingkan pengetahuan masing-masing. Dan kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan ya. Terkadang kami berdiskusi bercampur dengan emosi, bercampur dengan yang namanya pemikiran sendiri. Jadi terkadang ucapan itu melenceng, ucapan itu salah ucap, mohon dimaafkan. Tidak ada niat untuk menghina, tidak ada niat untuk memaki atau segala macam ya. Dan yang terpenting, jangan lapor polisi. Terima kasih. Ya kan makanya aku bilang jangan, aku bukan bilang kalian. Terima kasih Yusuf PI yang sudah mau berdiskusi. Kamulah satu-satunya orang yang berani menerima tantanganku, termasuk kemarin kita tutup mata, itu sangat luar biasa.
Oke, terima kasih kepada admin, terima kasih timer, moderator dan semua penonton. Terima kasih penontonku, terima kasih yang sudah ngasih super stiker di YouTube, stiker yang di TikTok. Semuanya terima kasih dah. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Silakan. Ya, penutup dari apa? Pemilik room. Ya. Siap, oke. Ada live streaming debat yang baru, kita akan live kembali ya, baik di pengamat debat atau di Bang Rudi ataupun di YouTube saya Yusuf PI gitu. Ya, jangan lupa Sekali-sekali main like. ke tempatku lah. Ya, nanti Bang Ya. nanti Bang Rudi. Ya, jangan lupa untuk like, subscribe channelnya pengamat debat, terus Yusuf PI dan Bang Rudi untuk yang Kristen gitu ya. Di sini saya netral saja gitu. Dan satu hal, kita tidak akan pernah terguncang bahwa Nabi Isa menikah atau tidak, itu bukan hal masalah yang besar bagi kami. Baik, sekian bagi kita ya semuanya di dalam room. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin ya, terima kasih izin. Yo, ya, sama-sama. Terima kasih sama-sama. Ya kawan-kawan, begitulah hasil diskusi malam ini. Saya nggak tahu apakah tadi ada hilang karena ada delay ya, agak rumit memang kalau pakai apa namanya itu ya, dua perangkat ini. Saya mau pakai perangkat OBS kayaknya tidak mendukung ya. Tapi udahlah, nantilah nggak apa-apa ya. Tapi intinya malam ini kalian semoga dapat pembelajaran atau pembelajaran apapun terserah ya. Bahwa secara implisit tidak ada dikatakan Yesus menikah. Nabi Isa pun menikah tidak ada. Sudah saya cari literasi Islam. Buku apapun tidak ada menjelaskan Isa menikah, satu lembar pun tidak ada. Tetapi ketika mereka mengatakan nama-nama nabi yang menikah, mereka bisa menyebutkan Musa istrinya sekian, ini istrinya sekian. Tapi khusus Nabi Isa tidak bisa disebutkan kan? Karena memang Nabi Isa itu tidak menikah. Fakta-faktanya sudah saya katakan tadi. Ini saya lupa tadi, ini hilang. Kalau pakai HP ini sulit kali balik-balik kamera kawan ini. Ya, saya jelaskan dulu sedikit sebelum kita tutup. Bagaimana mereka tahu ini semua kawan? Nabi Ibrahim menikah 3 kali. Nabi Yakub menikah 5 kali. Nabi Musa menikah 4 kali ya. Ini. Berarti betul semua Nabi menikah, cuman Isa enggak ada ya. Nabi Musa ada ya di surah Al-Qisas 27. Ini ada ya. Ya. Muhammad juga ada, Nabi apa juga ada sini ya. Yakub ini semuanya ya. Nabi Daud menikah 9 kali, Sulaiman menikah 10 kali. Di sini dibuatnya Nabi Isa ternyata menikah bahkan poligami, cuman tidak disebutkan di sini berapa istrinya atau apa ya. Ini ada ya. Tapi mereka mengambil ar-raddu ini, tetap ini dasar mereka ya. Tidak ada yang lainnya. Maka mereka mengatakan ini sudah Barbara Tering, nanti ada sini ya nih. Profesor Dr. Barbara Tering. Jadi aku bingung kawan. Ternyata Barbara Tering ini jadi nabi bagi mereka mengenai pernikahan Yesus ya kawan-kawan ya. Ini sangat-sangat menggelikan dan sangat-sangat luar biasa ya. Tapi malam ini kita lihat mereka semua buku yang dibawanya buku sampah yang tidak ada di dalam Alkitab. Tapi mereka mencoba mencari buku-buku di luar ya. Buku-buku bidat pun dibawa kawan. Tidak tahu malu kawan. Sementara saya nggak mau membawa buku bidatnya Islam. Kalau saya bawa banyak kawan, aduh. Ya, bahkan kalau kita ulaga dengan Ahmadiyah aja, Ahmadiyah sudah lain bicaranya. Nabi Isa itu pergi ke Kashmir. Jadi dia hidup di sana 120 tahun. Sudah beda lagi. Belum lagi buku-buku Syiah ya kawan-kawan ya. Tapi ya sudahlah kawan, mereka ini memang tidak tahu malu ya. Ternyata setelah saya amat-amati, saya teringat perucapan seorang Ahmadiyah dulu. Dia bilang begini, kalau melihat Al-Quran hati-hati katanya. Orang-orang Sunni atau orang-orang Islam kebanyakan yang di Indonesia ini, mereka itu sering memotong
kalimat itu dan tidak mengerti maknanya katanya. Baru saya perhatikan kalimat itu. Ya, ini sebuah rahasia juga ini kawan. Dan beberapa kali saya perhatikan mana itu ayatnya. Tolong tunjukkan ini. Di sini dikatakan dan sungguh kami telah mengutus beberapa ratus sebelum engkau Muhammad dan kami berikan kepada mereka istri-istri keturunan. Tidak dijelaskan, kalau Ahmadiyah bilang ini tidak dijelaskan kapan diberi istri dan anak. Tidak dijelaskan sebelum engkau datang mereka itu sudah punya istri dan anak, tidak. Tapi kami berikan katanya. Diberikannya kapan? Loh, Nabi Isa kan baru kawan, aduh, saya pernah dulu berdiskusi sama Ahmadiyah. Isa kan belum mati, masih di langit kedua. Sangat mungkin nanti makanya ada tafsir daripada penafsir Nabi Isa itu menikah nanti turun pada hari akhir 40 tahun di bumi baru menikah. Jadi saya bilang, aduh, oke, saya bilang saya teringat itu kawan. Memang akan menikah dan punya anak bagi mereka. Tetapi tidak dijelaskan kapan menikah dan punya anak. Kan dia bilang tadi, ini bukan seperti pre-wedding, tidak tahu kita kapan menikahnya. Baru saya ingat kawan, makanya si PA tadi diam kan. Wah jangan melebar dong, saya tidak melebar, baru teringat saya bilang. Nabi Yahya pun nanti menikah harus dipenuhi kawan. Surah 13 ayat 38. Cuman kapan menikahnya kita nggak tahu. Mungkin nanti di sorga, dia kan menikah nanti di sorga. Dengan 72 bidadari. Nah ini yang sangat rumit ketika bicara Yahya. Yahya itu tidak punya mani kawan. Karena itu dibilang tadi sudah kita lihat apa-apanya kan. Maka dia tidak beristri. Kalau di tafsir Ibnu Katsir mengenai surah 39 itu. Jelas dikatakan Yahya itu tidak menikah. Tapi mereka ngotot ya dengan pakai ayat itu ya. Berarti menikah dan punya anak kan tidak disebutkan kapan. Karena Isa dan Yahya masih hidup di langit kedua kawan. Sangat mungkin nanti Yahya itu menikah di surga dan dia sudah bagus apanya itu enggak sudah bisa keluar mani karena syarat di surga kan menyemburkan mani yang kayak fire ya penyemprot api itu. Oke lah kawan-kawan, saya cukupkan dulu sampai sekian ya. Lebih dan kurangnya mohon maaf, ini hanya diskusi. Makanya saya bilang kalian tenang, gak emosian ya. Kalaupun kalian emosian, santai menghadapinya. Karena kami sesama pribadi, kami juga dongkol-dongkolan dan emosi-emosian. Tapi kalau kami tunjukkan emosi kami, makanya kami saling menahan emosi kecuali yang unyu-unyu. Yang baru-baru sukanya masuk langsung tancap, langsung ngomong, pandai tahu di aturan ya. Jadi kalian sabar saja, gimana pun itu mereka tidak bisa menang sama ahlul kitab. Karena mereka tidak mengerti apa kitab mereka ya. Makanya tadi saya katakan Ibnu Katsir melebihi Allah SWT dan Nabi Muhammad. Karena apa yang tidak diucapkan Allah SWT, apa yang tidak diucapkan Nabi Muhammad bisa Ibnu Katsir ketahui. Luar biasa. Dari mana dia tahu kawan ya? Tapi lebih sakti lagi kemenak. Bisa-bisanya yang diserupakan itu bernama Yudas. Dan dari mana jalannya? Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Salam Sang Debaters.